Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ketemu kembali bersama kami tim Worship Elim untuk melayani Anda yang berada di rumah untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, berdoa bersama. Saudaraku, saya mau ceritakan suatu ketika saya mengecek akun Facebook saya dan ada seorang bapak pendeta, dia bertanya kalau Daud dia berhasil untuk menjatuhkan Goliat dan Musa menuntun orang Israel menuju ke Kanaan. Lalu bagaimana dengan Anda pada saat pandemi ini? Saya menjawab, saya tidak yakin Pak, saya juga bingung harus gimana. Tapi saya yakin Tuhan Yesus tidak bingung ngurusi saya. Oke saudara, mari kita jangan menyerah dengan keadaan yang seperti ini. Kalau Anda bingung dengan yang Anda hadapi pada saat ini, cari Tuhan. Tuhan itu tidak bingung untuk ngurusi kita semua. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersatu hati, kita memuji Dia. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang memberi pertolongan dan tidak pernah terlambat untuk datang menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak kami pertahankan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami pegang dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau Allah yang sungguh besar, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita semua percaya Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Dia bahkan mengerti kebutuhan kita. Dan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Mari kita memuji Tuhan. Kita bangkit bersama. Tuh yang di sana belum bangkit. Oh yang nanti tepuk tangan ya, yang di sana ya. Jangan lupa ya. Mari kita bergembira bersama. Yuk. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on, woo. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan lu ya. Tepuk tangan. Saya yakin dan percaya kita semua rindu ketemu bersama. Tapi kita semua harus bersabar. Dan saya yakin kita semuanya punya kerinduan menyembah Tuhan bersama. Tapi pada saat ini, mari saya ajak Anda untuk kita menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Fokus kepada Tuhan, ingat Tuhan, ingat kerinduan kita. Seperti rusa yang haus
Mari sembah Dia. Hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan 17. Saya memberi tema puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puasa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa lebih dulu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk ibadah online, belum kami lakukan ibadah secara badani, tetapi lewat kesempatan yang pada pagi hari ini Kau berikan, tak henti-hentinya kami bersyukur karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli, berarti 7 bulan di tahun 2020. Engkau Tuhan Yesus lewat roh-Mu, lewat kasih-Mu Bapa sudah menyertai kami. Dan kami akan terus belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu akan membuat kami diterangi, dituntun, menuntun setiap jalan-jalan yang harus kami lalui, yang kami tempuh di depan kami. Mari Roh Kudus ambil alih waktu ini. Yehova Shalom berdaulat, berkuasa atas pemberitaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 17. Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 16, "Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya." 17, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula." Saya ulangi, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah keduanya. Ya, Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ulangi lagi sekali lagi ayat yang ke-14. Tadi saya sudah memberikan sebuah tema, yaitu tentang puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-mu tidak?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada Matius 9 ini, kita melihat bahwa posisi rohani orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, khususnya murid-murid daripada Yohanes, mereka sedang menyatakan keluhan-keluhannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata bahwa, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa? Kami murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak." Ya, ini berbicara bahwa perjalanan rohani daripada murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi sedang mengalami kelelahan secara rohani. Salah satu bagian ritual orang percaya atau pengikut Yehova yaitu adalah puasa. Tetapi mereka memang betul taat, didapati bahwa mereka melaksanakan puasa itu dengan tepat, dengan rajin. Tapi pada kenyataannya di dalam kesempatan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka dalam posisi begitu lelah. Mereka menjalankan puasa sudah rasanya karena rutin sudah jenuh, karena mereka menyadari itu hanya ibadah ritual biasa
dan tidak ada tanda-tanda kuasa dari tempat yang maha tinggi atau pertolongan dari Tuhan. Ya, yang muncul adalah persungutan. Ya, kami berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Ya, ini sama dengan di dalam Yesaya 58 ayat 1. Pada zaman orang Israel, di zaman Yesaya, Nabi Yesaya ada. Ya, di sana ada sebuah judul, tapi nanti kita akan menyorotinya di ayat 6 dan 8, 6 sampai 8 dan seterusnya. Tetapi di situ judul daripada Yesaya 58 adalah tentang kesalehan palsu. Yaitu bagaimana umat Tuhan memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mereka melekat dengan firman Tuhan. Luar biasa ya. Sekarang kan seperti tema yang ada di GKI Elim kan tekanannya adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi di sini di dalam judul daripada Yesaya 58 disebutkan tentang kesalehan palsu. Intim dengan Tuhan, melekat dengan firman Tuhan. Selalu minta pimpinan Tuhan akan jalan-jalan yang harus ditempuh. Selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ini luar biasa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai mereka menanyakan tentang kekurangan mereka dalam berpuasa. Salah satunya mereka menanyakan, kami sudah sungguh-sungguh tetapi belum juga tampak hasilnya. Mungkin ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya, ya, dalam kejadian-kejadian ini sementara seluruh dunia masih dirundung duka, termasuk orang-orang percaya kena dampaknya. Hamba-hamba Tuhan, Alkitab mengatakan supaya hadapi semua, tidak hanya dengan berdoa. Yesus sendiri mengatakan dengan puasa, jenis ini dengan puasa. Kami sudah berpuasa, Pak Pendeta, Boksu, kami sudah berpuasa, tetapi tidak ada hasilnya. Ya, dan Tuhan sudah memberitahu kekurangan-kekuranganmu ketika kamu melaksanakan puasa. Namun di dalam Yesaya 58 ini dikatakan mereka tidak mau mengindahkan jawaban Tuhan, sudah diberitahu. Ya, itu masih kurang sempurna dalam hal kamu menjalani puasa. Mereka bahkan punya suatu pendapat bahwa untuk yang satu ini mereka sudah menganggap bahwa diri mereka sudah benar. Ya, sehingga ibadah mereka tidak bisa menarik hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan untuk dinyatakan. Sekali lagi disampaikan pada kesempatan ini, bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya, khususnya dampak daripada pandemi. Ya, kenapa aku sudah menjalani ritual, doa, puasa, membangun hubungan intim, tapi covenant-nya, bukti pertolongan dari Tuhan tidak juga kunjung datang. Ya, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini akan sangat memberkati kita, akan sangat menjawab apa toh yang menjadi kekurangan-kekurangan kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan mau berkata kepada kita tentang puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita masuk di ayat yang kedua, yaitu tentang suasana berduka cita. Tadi penjelasan tentang puasa, ini tentang suasana berduka cita. Ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini ada sebuah ungkapan yang disampaikan Tuhan Yesus, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil, ya, dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berpuasa di sini mengandung arti ketika kita mulai mengalami sebuah suasana yang namanya duka cita, berduka cita. Sementara murid-murid masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sahabat daripada mempelai laki-laki itu masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka masih, menurut pernyataan Tuhan Yesus, mereka ini masih happy-happy saja, masih aman-aman saja. Misalnya suatu saat mereka naik perahu, ya, atau kapal kecil dengan Tuhan Yesus. Yesus sengaja tidur, ya,
lalu ada badai topan yang luar biasa. Air mulai masuk ke perahu itu dan mereka gugup, mereka bingung, mereka takut, mereka gentar. Ya, tapi pada waktu itu ketika mereka membutuhkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus itu dengan kuasanya berkata kepada angin badai itu supaya berhenti, dan itu berhenti. Ya, jadi semua dipelihara. Ini luar biasanya Tuhan Yesus ya, secara manusia saja ya, sifat yang di sini dari sisi manusia saja bisa melindungi murid-muridnya seperti itu. Pada waktu bersama 5.000 orang laki-laki yang harus membutuhkan makan semuanya, waktu itu juga dijamu oleh pelayanan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Artinya sekali lagi mereka masih aman-aman saja. Itu kalau bahasa kerennya sekarang, ngapain berpuasa wong ada aku. Tetapi suatu saat nanti kamu akan berpuasa apabila ya mempelai itu diangkat. Ya. Ini berbicara tentang tadi sahabat mempelai laki-laki, ya, dapatkah sahabat mempelai laki berduka cita? Artinya begitu Yesus itu terangkat ke surga, tibalah yang namanya suatu saat akan datang yang namanya berduka cita. Ya, waktu Yesus mau disalibkan juga, wah, duka cita ada pada murid-murid. Waktu Yesus naik ke surga, waktu sebelum pencurahan Roh Kudus, wah, mereka ya sudah ditemui Tuhan Yesus berulang-ulang, tapi wah, Tuhanku sudah naik ke surga. Tapi ketika datang Roh Kudus atas mereka, wah, mereka mulai berkobar-kobar kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, jadi Tuhan Yesus berkata, ada sebuah pengalaman yang dihadapi oleh murid-muridnya, oleh orang-orang percaya, termasuk seluruh dunia sekarang ini. Gereja Tuhan, khususnya Jemaat GKI Elim, mungkin pada kesempatan ibadah online ini sedang mengalami situasi yang namanya duka cita. Ada sebuah petunjuk dari Tuhan pada kesempatan ini, ya, bahwa kita dibawa masuk ke sebuah pergumulan, tetapi kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, kita mungkin sedang menghadapi tekanan-tekanan, mungkin ada di antara jemaat yang kena PHK. Sampai hari ini saya tidak mendengar salah satu jemaat kita kena PHK, tapi saya mendengar ada 1-2 yang kehilangan pekerjaan, yang wira swasta, pegawainya disuruh pulang, dia sendiri tidak bisa bekerja. Ya, itu dampak daripada pandemi. Nah, saat-saat seperti itu yang namanya suasana berduka cita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, dan saya tidak tahu kita tidak tahu kapankah pandemi ini selesai. Tadi saya ngomong dengan seorang karyawan yang pekerjaannya di market ya, di luar. Dia berkata kelihatannya sampai Desember, Pak, situasinya baru normal. Lah, itu ada tekanan-tekanan. Itu suasana duka cita. Ya, belum yang tidak mendapatkan gaji, ada yang gajinya separuh, itu juga suasana duka cita. Belum orang tua yang melihat anak-anaknya di rumah tidak bisa belajar dengan sempurna. Ya, itu juga disinilah kita mulai masuk dalam suasana yang namanya suasana berduka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, contoh di dalam puasa-puasa di dalam perjanjian lama. Ya, ketika orang Israel pulang dari tanah pembuangan, dalam perjalanan mereka dari Yerusalem, ya, untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah rusak, ya, membangun kota yang dikasihi mereka, ya, tempat kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan itu mereka diliputi dengan tekanan-tekanan dan suasana-suasana gentar, ya, nanti bisa dilihat dalam peristiwa Nehemia, peristiwa-peristiwa yang tentang kepulangan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Mereka di sini dikatakan berpuasa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menyertai mereka. Di dalam kitab Ester juga dikatakan bahwa ketika Israel yang tinggal di negeri itu terancam akan musnah, pada waktu itu Ester mengajak Mordekai pamannya dan seluruh orang Israel yang tinggal di kota itu, di Puri Susan, untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, masuk di dalam sebuah proses yang namanya berduka cita, untuk berpuasa bersama-sama 3 hari 3 malam. Dari situ biarlah Tuhan turun tangan untuk menolong mereka, dan Tuhan menolong mereka. Raja Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 20 ini, pasal ini sering dikhotbahkan pada hari-hari ini di YouTube dengan 2 Tawarikh pasal 20. Di sana juga ketika Yosafat mendengar kabar bangsa Meonim, bangsa Moab, ada bangsa yang lain lagi datang untuk mengepung, akan menghancurkan pemerintahan Yosafat.
Lalu Yosafat secara manusia juga dia takut walaupun dia punya Tuhan. Ini namanya Yosafat masuk dalam suasana duka cita, berduka cita juga. Lalu dia indah, dia mengumpulkan rakyatnya untuk banyak berdoa dan berpuasa. Ditambah lagi memuji-muji Tuhan. Ya, itu bicara tentang berduka, masuk dalam suasana puasa. Raja Hizkia juga begitu ketika diancam oleh Raja Asyur. Di dalam kitab Yoel juga disebutkan untuk menandai sebuah pertobatan, bangsa Israel harus masuk dalam pengalaman pertobatan, meratap, ya, berdoa, berpuasa, meratap di hadapan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus juga ketika sebelum masuk di dalam pelayanannya, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu dia akan mengerjakan sendiri tugas dari Bapaknya. Dia akan sudah melihat apa yang akan terjadi. Dan dia sudah melihat ke depan bahwa tidak ada dari satu muridnya akan didapati setia. Dia masuk dalam pengalaman yang namanya pengalaman berduka cita. Masuk dalam pengalaman puasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam puasa kita, kalau menurut penjelasan daripada Tuhan Yesus ini harus disempurnakan. Ada penyempurnaannya ternyata. Ya, kita melihat, saya sendiri terheran-heran dengan pernyataan Tuhan Yesus. Begitu beliau berbicara tentang berpuasa. Tetapi ayat 17 beliau berkata begini. Begitu pula ayat 16, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah keduanya. Jadi kirbat yang baru, anggur baru. Ya, kirbat yang baru diisi dengan anggur yang baru. Di sini dikatakan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Puasa, jemaat yang dikasihi Tuhan, harus diisi, diwarnai, harus disediakan hati yang baru. Kalau bahasa daripada kitab Nabi Yeskiel, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Ya, kirbat baru dan anggur baru, itu baru sempurna puasa kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan untuk bisa mencapai proses yang namanya kirbat yang baru, anggur yang baru, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Di sini ada dua hal yang harus kita lakukan selama kita berpuasa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ini yang sangat penting. Tadi sudah diingatkan dulu loh dalam penjelasan di atas. Israel sudah diberitahu Tuhan, kamu kurang ini sih, tetapi tidak melakukannya. Apa itu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah supaya kita yang masuk di dalam puasa tadi, sedang menjalani proses puasa, yaitu menyediakan waktu khusus dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita membuka hati, membuka diri, introspeksi di hadapan Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu apa? Bertobat. Ayatnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya buka di dalam Yesaya 58 ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan berpuasa, bukan ya. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, dalam suasana puasa, dalam suasana berduka cita itu, silakan curhat kepada Tuhan pol-polan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dengan pertolongan Roh Kudus, minta bimbingan Roh Kudus. Karena mungkin dalam perjalanan selama ini, kita yang senantiasa sibuk, ya, kita kurang memperhatikan. Barangkali ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk dosa tidak sengaja. Nah, ketika kita mau menyediakan diri, mengambil waktu sepenuhnya, di sini dikatakan dilepaskan dari roh jahat yang selama ini membelenggu kita, ya, membelenggu hidup kita. Bisa itu roh percabulan, roh kesombongan, iri hati, dengki, roh amarah, sulit mengampuni, kekerasan. Seperti tadi, mereka bersungut-sungut iri. Kenapa yang lain berpuasa? Kenapa kami berpuasa? Kenapa murid-muridmu tidak? Ini tanpa kita sadari dalam suasana pandemi itu bisa seperti itu. Yang jelas kalau melihat orang-orang di sekitar kita, yang pertama muncul itu adalah penghakiman. Kok GGE orang ini carrier, ya, membawa penyakit. Wah, GGE ketularan. Jadi melihat orang lain kita ini kurang percaya. Disitulah kita berbenah diri di hadapan Tuhan, mawas diri dari kesombongan, kejahatan, kelaliman, terus minta ampun, minta ampun. Sebab di sini dikatakan, sebab di hadapan Tuhan semua tampak telanjang. Ya, lalu yang berikutnya melengkapi ayat ini dikatakan tadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai membagi roti atau berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagaimana dengan panitia Paskah Natal yang beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu membagi, diingatkan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, itu bagian daripada ibadah kita. Banyak orang-orang membutuhkan, ya. Membagi roti atau berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Memberikan pakaian yang telanjang. Kalau dalam Matius 25 lebih lengkap lagi, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang sakit dikunjungi, yang di penjara dikunjungi, orang asing ditampung. Kalau di sini yang kaitannya dengan orang asing juga sedikit disebutkan. Memberikan pakaian yang telanjang, memberi tumpangan kepada orang miskin, dan tidak menghindari mereka. Ya, kita mungkin gemes dengan orang-orang tertentu. Ya, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara saat kita berpuasa, justru mereka yang pernah merepotkan kita memberi tumpangan. Malah dikatakan orang miskin bawa ke rumahmu, beri tumpangan. Itu kesempurnaan di dalam puasa. Jadi yang mengalir adalah belas kasih demi belas kasih. Setelah saya renungkan, jemaat yang dikasihi, ternyata di sini adalah pertobatan pribadi berbicara kasih kepada Allah. Perhatian kepada sesama adalah kasih kepada sesama. Ternyata di dalam menjalani puasa, suasana berduka tadi, di samping kita ini curhat sepol-polnya kepada Tuhan, kita diingatkan untuk melaksanakan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan sepenuh dan juga mengasihi sesama kita. Bagian yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, masuk kepada tema yaitu puasa yang berkenan, datanglah pertolongan dari Tuhan. Ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Ya, sebentar, ya betul. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wah, ini luar biasa. Ya, barisan kebenaran di depan kita. Wah, ini luar biasa. Barisan kemuliaan itu menudungi kita. Kalau Mazmur 23 hanya berkata kebajikan dan kemurahan mengikuti aku, tapi ini barisan kemuliaan itu menyertai kita. Hanya karena kita ini dalam suasana puasa ini kembali kepada kasih mula-mula, kepada hukum kasih yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita orang percaya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan. Ya, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini puasa yang berkenan. Tuhan menyatakan pertolongannya. Yang luar biasa lagi, engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, beres dengan sesama, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari, dan memfitnah, yang ngerasani ABCD, fitnahan terjadi, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terjemahannya seperti ini. Bagian yang terakhir sebelum masuk kesimpulan, bila ada kasih sejati kepada Allah dan kepedulian sungguh terhadap kesejahteraan orang lain, sebuah saluran terbuka untuk berkat-berkat Allah yang melimpah-limpah
memasuki kehidupan kita. Jumlahnya kayak ngono to syarate. Langit terbuka, tingkap-tingkap berkat terbuka. Di sini dikatakan sebuah saluran yang membuka Tuhan. Semakin lama semakin besar saluran itu. Untuk berkat-berkat Allah yang melimpah memasuki kehidupan kita. Ya, dalam bentuk terang Allah dan sukacita penuh dari keselamatan dan kesembuhan. Perlindungan dan kehadiran Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Allah dalam kesusahan melalui doa dan puasa dijawab Tuhan. Kegelapan dan penindasan terangkat. Wow, luar biasa. Bimbingan, kekuatan, serta kesuburan dari Allah dan pemulihan sejati dihidupkan kembali. Kesimpulan jemaat yang dikasihi Tuhan, penutup kesimpulan yang pertama, ketika suatu hari atau kita sedang menghadapi yang namanya suasana berduka cita, tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini katakan ketika datang suatu pergumulan dan tekanan dalam hidup ini, itulah suasana berduka cita. Ketika itu Roh Kudus mulai menggelitik kita, masuklah dalam suasana puasa. Mendorong kita untuk berdoa dan berpuasa. Responilah dengan berkata, siap Tuhan. Berarti kalau begini puasaku ada yang kurang. Oh Tuhan, ampuni aku mau masuk lagi. Ya, jangan jenuh untuk berpuasa, karena itu Yesus sendiri mengatakan kok untuk yang ini, jenis ini engkau harus berpuasa. Ambil waktu khusus untuk masuk proses yang namanya pertobatan pribadi. Lalu berkati orang-orang di sekitar kita. Berikan yang terbaik. Kalau kemarin masih ada omelan-omelan bolak-balik kok yang datang orang ini. Tapi berikan dengan senyuman. Dengan saudara tahu bahwa ini termasuk bagian daripada hukum Allah yang harus dilakukan. Maka ketika kita memanggil Tuhan, ini setelah semua kita lakukan, ya, di balik semua peristiwa Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi itu, kalau Matius 11 berkata, letih lesu beban berat kita diangkat oleh Tuhan, diganti yang namanya kelegaan. Ya, dikatakan maka ketika kita memanggil Tuhan, Dia menjawab. Ketika kita berteriak minta tolong, Ia akan menjawab, ini aku, sumber kebenaran, sumber kekuatan, sumber kesejahteraan, sumber segala-galanya. Yang kita selalu berkata, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhanku Yesus Kristus, kebenaran-Mu sudah Kau bagikan kepada kami. Kami punya telinga, sudah kami buka dua-duanya. Kami buka hati kami diisi hati hidup kami, hati yang baik ini dengan firman-firman-Mu. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi. Di samping intim Tuhan, kami harus memenuhi hukum Allah di dalam perjalanan hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, semua yang mendengar firman Tuhan ini, hari ini atau siapapun yang diberi kesempatan membuka firman Tuhan ini Bapa, supaya hari-hari ini Bapa mulai lebih dalam masuk dalam pengalaman pribadi dengan Engkau. Hidup lebih berkenan, baik, berkenan dan sempurna di hadapan hadirat-Mu Bapa. Melakukan hukum yang utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau curahkan berkat kasih karunia-Mu, berkat Abraham bagi semua kekasih-kekasih-Mu, jemaat-Mu yang sedang menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan menentukan kapan waktunya GKI Elim untuk beribadah secara tatap muka. Tetapi kami percaya Mikael dan teman-temannya Kau utus menjaga gereja-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa untuk ibadah online pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu kembali. Selamat beraktivitas. Ini adalah minggu terakhir bulan Juli. Bulan depan, minggu pertama kita masuk ibadah lagi dengan menikmati perjamuan kudus. Nanti hari Sabtu silakan mengambil roti perjamuan kudus dan persembahan-persembahan. Saudara lakukan semuanya untuk menyampaikan persembahan-persembahan. Mungkin yang selama ini kita celengi, kita simpan, keluarkan semua, masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama
Eka Yulianti, dan Febe Sulistiowati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.